dipersiapkan apa dulu Mas? Mental, Mas. Mental ya? Ya, karena saya dulu pernah berapa ya, sekitar 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu saya pernah memulai seperti ini. Tapi kontrolnya kan kurang, tidak saya pegang sendiri. 20 ekor habis, Mas. 25 ekor. Awalnya 25 ekor habis itu. Habis, domba itu. Domba. Kemudian dari situ ya belajar lah. Belajar, kemudian saya bikin lagi sedikit-sedikit. Sekarang sudah ada 32. Awal ngisi 5, 6 dulu begitu. Ya, terus saya ngajar sekolah dasar, anak-anak sekolah dasar, wali muridnya juga pegang WA semua. Kadang saya juga upload di status WA, karena ini bukan sesuatu hal yang menurut saya terus memalukan atau enggak. Harapannya yang bisa dipetik bagi anak-anak gimana Mas? Kerja keras, Mas. Kerja keras ya? Iya. Jadi tidak usah malu, selama itu menghasilkan halal, ya tidak usah malu, kerjakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel saya. Kali ini saya sedang berada di Borowetan nih teman-teman, tepatnya di daerah Purworejo, Jawa Tengah. Pada video kali ini saya mau mengangkat seorang guru nih teman-teman. Setiap pas libur membuat silase nih teman-teman. Ntar kita coba ngobrol-ngobrol bersama beliaunya ya teman-teman ya. Sejak kapan beliau memelihara domba-dombanya dan perawatannya itu gimana? Dijelasin, ini kan jenengan kan jadi seorang guru, untuk membagi waktu kandang sendiri gimana Mas? Oh, ini kalau kandang kan setiap hari harus ada yang ngasih makan, Mas. Nah, jadi kan kerja sama orang yang pelihara di kandang. Nah, sambil membantu karena pakan sekarang juga sudah susah, jadi harus disiasati. Kadang ada yang capek, sakit, makanya saya mensiasati pakai bank pakan, kemudian saya buat silase. Kalau untuk boleh tahu, kalau untuk mengajarnya di wilayah mana Pak? Magelang, Tanjung Sari 1. Berarti kalau untuk membagi waktunya setiap weekend atau gimana ini? Setiap hari Sabtu Minggu saya mengolah lahan untuk bank pakan, kemudian saya buat silase. Nanti di hari Minggu saya antar ke kandang. Sejauh ini udah berapa ekor yang di ini ya? baru sekitar 30-an, 32. Kalau untuk targetnya sendiri? Targetnya minimal 100, Mas. Jadi memang pelan-pelan, sedikit-sedikit. Kenapa memilih melihara domba sendiri, Pak? Domba itu karena saya kan untuk breeding ya, bukan fattening. Jadi untuk breeding itu untuk peranakan lebih cepat. Kalau di domba itu. Kemudian harga belinya juga masih terjangkau. Walaupun beberapa item memang harganya mahal, tapi masih ada yang harga terjangkau. Ada kesulitan nggak sejauh ini membagi waktunya dengan mengajar para generasi muda ini, Mas? Selama ini tidak ada ya, Mas, karena saya bikin kan hari Sabtu Minggu. Jadi hari Sabtu saya potong, hari Minggu saya chopper, kemudian saya taruh kandang. Nanti di kandang juga sudah ada yang ngasih pakan. Jadi masih aman. Kalau untuk bahannya apa aja ini yang dibikin silase ini? Nah, kalau yang ini saya buat dari odot ada dua ya, Mas ya, ada yang pendek sama yang jumbo. Ini dari odot saya chopper semua. Kalau bagus lagi sebenarnya ditambah rambanan daun-daun apa untuk kambing. Kalau ini kan domba, untuk kambing itu juga tambah bagus. Kemudian untuk mengurangi kadar air saya pakai polar dicampur.
Untuk pakan silase ini saya senangnya karena beberapa daun yang kalau diberikan hijau, domba ataupun kambing tidak mau. Tapi setelah dibikin silase dia mau. Misalnya kayak daun temu, daun pisang, domba kan tidak mau. Tapi kalau sudah dibikin silase dia mau. Sejauh ini dalam beternak ada kendala yang enggak Mas? Sambil belajar sambil jalan, biasanya angka kematian itu di kelahiran Mas. Mungkin karena beberapa kambing kan, domba ini saya ngambilnya tidak dari tempat yang sama, kadang dari tempat yang ketinggiannya berbeda, suhunya lebih dingin, jadi ada adaptasi. Ketika beli hamil kemudian di kandang beranak, biasanya anaknya butuh adaptasi, kalau tidak kuat ya biasanya mati, memang begitu. Tapi semuanya butuh proses. Untuk meminimalisir itu gimana Mas? Perlakuannya beda-beda Mas. Kalau memang itu butuh agak hangat ya kandangnya agak ditutup. Jadi nanti ketahuan kalau dari kambing yang sudah besar pun dari bulunya kelihatan. Jadi kalau kurang berminyak segala macam ya perlakuannya di kandangnya atau ditutup, atau mungkin kurang udara tinggal dibuka sambil jalan kalau itu Mas. Akhir-akhir ini kan harga kambing terus ini kan menurun ya Mas. Harapannya sendiri bagi para peternak gimana Mas ke depannya? Harapannya kayaknya kalau saya tidak muluk-muluk Mas, kalau harga mahal itu kan tidak manusiawi, tidak masuk akal. Harga terjangkau, tapi bagi kami para petani itu pakan tetap terpenuhi dan bisa ketemu laba. Cuma di situ saja, kestabilan harga itu penting. Kalau tiba-tiba drop turun seperti harga ayam kan tidak masuk akal. Tapi kalau harga terlalu mahal juga di kelas bawah mau beli juga tidak bisa, tetap jualnya juga susah. Jadi harga yang terjangkau saja, standar saja. Untuk bagi pemula Mas, yang disiapkan sebelum beternak itu yang disiapkan apa dulu Mas? Mental Mas. Mental ya? Ya, karena saya dulu pernah berapa ya, sekitar 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu saya pernah memulai seperti ini. Tapi kontrolnya kan kurang, tidak saya pegang sendiri. 20 ekor habis Mas, 25 ekor. Awalnya 25 ekor habis itu? Habis. Domba itu? Domba. Kemudian dari situ ya belajar lah. Belajar, kemudian saya bikin lagi sedikit-sedikit. Sekarang sudah ada 32. Awal ngisi 5, 6 dulu begitu. Ya, terus berkembang ya Mas? Oke, pelan-pelan. Sejauh ini dari anak-anak tahu nggak kalau gurunya ini sering ngarit istilahnya lah? Tahu Mas, karena kan saya komunikasi kan sekarang lewat WA Mas. Jadi anak-anak pun saya ngajar sekolah dasar, anak-anak sekolah dasar, wali muridnya juga pegang WA semua. Kadang saya juga upload di status WA, karena ini bukan sesuatu hal yang menurut saya terus memalukan atau enggak. Harapannya yang bisa dipetik bagi anak-anak gimana Mas? Kerja keras Mas. Kerja keras ya? Iya. Jadi tidak usah malu, selama itu menghasilkan halal, ya tidak usah malu, kerjakan saja. Oke. Oke teman-teman, demikianlah wawancara bersama Pak Sunu ya teman-teman. Beliau adalah seorang guru yang sekaligus mempunyai peternakan di wilayah Magelang teman-teman. Banyak sekali ilmu yang didapat dari beliau ya teman-teman ya. Mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa terus support channel ini ya teman-teman agar terus berkembang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.